Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, hati-hati kalau berpikir ya. Kan Anda ngelihat angkot berpikir, ngelihat duren sawit berpikir, gitu? Ngelihat Batu Raja, Ogan Komering Hilir berpikir. Jadi tidak pernah tidak berpikir. Maka hati-hati berpikir, karena kalau Anda berpikir, dia mungkin akan menjadi ucapan. Jadi setelah pikiran dia menjadi ucapan. Maka tingkatkan kehati-hatiannya di dalam mengucapkan sesuatu, karena ucapan itu akan bisa menjadi tindakan atau perbuatan. Maka Anda harus meningkatkan lagi keputusan untuk bertindak sesuatu, karena tindakan itu akan menjadi kebiasaan hidup Anda. Kemudian tingkatkan lagi sampai ke tingkat 4. Tindakan hidup Anda ini karena sudah menjadi kebiasaan, maka lama-lama dia menjadi karakter hidupmu, menjadi karakter pribadimu. Sudah menjadi baku, sudah menjadi monumen. Hati-hati, jadi kalau sejak cara berpikirnya sudah salah, maka nanti hasil karakternya juga salah. Maka tingkat kehati-hatinya ditingkatkan terus. Kalau sudah jadi karaktermu, hati-hati. Dinilai kembali, diregulasi kembali, diidentifikasi kembali, dikritisi kembali karakter yang sudah terlanjur menjadi dirimu itu, karena dia akan menjadi unsur kebudayaan dan bersama-sama akan menjadi kebudayaan masyarakat. Dan kalau kebudayaan masyarakat dibiarkan tanpa kritik atas dirinya sendiri, maka dalam jangka waktu tertentu, waktu akan mengambil keputusan bahwa kebudayaan itu akan menjadi peradaban. Kalau sudah jadi peradaban, Anda tidak bisa merubahnya lagi. Demikianlah Indonesia dengan korupsinya, Indonesia dengan kecurangannya, Indonesia dengan kedengkiannya, tidak bisa dirubah lagi. Maka pisahkan dirimu dari Indonesia yang itu. Temukan dirimu. Temukan dirimu. Kamu regulasi lagi. Kamu teliti lagi benihmu, kesejatianmu. Kemudian kalau kamu mulai berhati-hati lagi mikirnya, karena sehat tidak sehat ditentukan oleh benar nggak kamu mikirnya. Misalnya kamu ngelihat kasus korupsi, kalau di sinimu tidak benar kamu ngitungnya, mikirnya, maka dia akan menjadi susunan saraf yang nyerimpeti hidupmu. Jadi ketidakbenaran berpikir itu akan membuat destruksi dan disorganisasi dari saluran dan struktur sel-sel maupun urat-urat saraf-saraf dari otakmu. Disorganisasi saraf-saraf otak akan menciptakan perintah-perintah sengaja atau tidak sengaja kepada seluruh badan. Maka seluruh badanmu itu menjadi akan mengalami ketidaksehatan pada jangka yang panjang. Kalau kekeliruan dari otak itu diterusin, dibiarkan, maka kamu akan mengalami sakit. Dan jangan khawatir, dunia tidak bertentangan dengan akhirat. Dunia bagian dari akhirat. Kalau engkau mencari akhirat, pasti dapat dunia. Tapi kalau engkau cari dunia, kamu belum tentu dapat akhirat. Kan begitu. Kalau engkau bekerja keras, engkau pasti dapat duit. Pasti dapat duit. Tapi kalau engkau cari duit, duitnya tidak sebanyak orang yang tujuannya bekerja keras. Kan begitu. Anda lihat banyak gelandangan 40 tahun di jalan, tidak jelas makannya, tidak punya tempat tinggal, tidak berteduh waktu hujan, panas juga langsung mendera dia, tapi dia sehat. Banyak ya gelandangan seperti itu. Kenapa? Karena tidak ada urusan pikiran, beres pikirannya. Sementara Anda tiap hari dipecah, nonton TV pecah, ini nonton mutilasi pecah. Sekarang mutilasi sedang dibunuh loh. Kalau tidak percaya, lihat TV. Ada kalimat pembunuhan mutilasi, jadi mutilasi sedang dibunuh.
Tadi saya nonton TV One itu judulnya pembunuhan, mutilasi mesake di pateni. Jadi itu menyusun dua kata aja nggak bisa. Itu berarti ada destruksi serius di otaknya. Pasti dia tidak bisa memproduksi sesuatu yang konstruktif untuk kesehatan masyarakat yang menontonnya. Dan kalau Anda melihat itu tiap hari banyak sekali hal-hal yang memecah pikiran Anda, membuat pikiran Anda menjadi tidak tertata. Pernya hidup itu supaya tentram tadi, kalau mikirnya benar. Jadi beliau tadi dapat keputusan hijab itu, pikirannya benar dia, tapi dia belum paham. Tapi dia jelas menemukan ketentraman. Dan ketentraman itu lebih tinggi daripada job yang hilang. Tidak ada masalah. Dan itu tidak berarti jobnya akan hilang. Jobnya akan bertambah. Orang salah sangka, disangka kalau mencari Tuhan tidak dapat duit. Kalau cari duit terus tidak dapat Tuhan, kan gitu. Salah sangka, dia bukan persaingan. Tuhan itu bukan saingannya uang. Tuhan itu yang punya uang. Kalau kamu cari Tuhan, kamu dapat lebih banyak uang, kan begitu ceritanya. Betul nggak? Itu cara berpikirnya. Nah, cara berpikir kita selama ini di Indonesia salah toh. Disangka Tuhan saingannya iblis, disangka Tuhan saingannya uang, disangka akhirat saingannya dunia. Saya tanya, akhirat bagian dari dunia atau dunia bagian dari akhirat? Itu juga belum tentu benar loh nanti kalau tak kejar loh. Ada buku tadi saya diceritain oleh Ali, ada buku The Power of Now, kekuatan kekinian, kekuatan sekarang. Saya ditanya, Cak, gimana, setuju nggak sama kekuatan? Pokoknya yang penting itu sekarang. Yaitu kan untuk orang-orang Amerika yang linier, orang Barat yang berpikirnya lurus, yang tidak jazzy. Yes. Kalau orang jazz ditanya penting mana, masa silam, apa masa sekarang, apa masa depan? Gimana jawabnya kalau orang jazz? Tidak tentu. Lu kok ada kategori begitu? Uang suku kata yang barusan saya ucapkan, dia sudah bukan sekarang kok, dia sudah menjadi masa silam kok. Sekarang sesungguhnya tidak pernah ada kok. Begitu saya lakukan, dia langsung menjadi masa silam kok. Tinggal satuannya menit, apa detik, apa sekon, apa lebih kecil dari itu, semua menjadi masa silam. Jadi kalau orang mengerti jazz, tidak akan punya rumusan sekarang atau kemarin atau besok. Kalau memang harus menjawab gini, ya sudahlah, yang kemarin aku sekarangkan. Betul enggak? Seluruh masa depan aku kinikan. Bisa enggak? Aku tanya, Bung Karno itu sekarang apa dulu? Nah, tergantung keputusanmu. Sekarang kan Bung Karno. Aku tanya, Muhammad itu dulu atau sekarang? Nah, kalau kamu menganggap Muhammad kemarin, dia sudah nggak usah Muhammad, nggak usah Islam. Karena Muhammad itu sekarang banget. Kapanpun sekarang berlangsung, dia di situ. Kapanpun sekarang itu, apakah sekarang itu besok atau tadi atau kemarin, dia tetap di situ, kan gitu. Jadi itu tergantung cara berpikir Anda. Jadi Anda tinggal pilih. Kalau mau tentrem, pikirannya ramping, ya, jangan peduli sama macam-macam urusan negara. Pokoknya ngurusin itu doang. Yang paling selamat adalah orang yang kita sebut gila. Dia sudah jelas urutannya gini, udah beres, tidak ada masalah, sehat walafiat badannya. Tapi kalau Anda kan tiap hari, lu gini belok, gini nekuk, gini jongkir, tidak karu-karuan pikirannya, maka muncul stres, muncul pusing kepala, muncul perut sakit, muncul stroke, muncul daya tahan tubuh berkurang, karena perintah dari sini tidak utuh. Jadi pernya hidup adalah berpikir yang benar. Anda harus benar mikir apa saja, bahwa tidak bisa melaksanakan tidak masalah. Tapi sudah benar di sini. Anda tidak bisa menjatuhkan presiden, tidak masalah. Tapi Anda tahu presiden salah atau benar secara tepat di dalam otak Anda, gitu loh. Ngerti ya? Kalau di situ saja tidak tepat, itu nanti akan menciptakan sakit-sakit. Jadi Anda kayak mobil tanpa pir. Pirnya hidup adalah
kesehatan berpikir. Bukan hati. Hati itu tidak ada urusan, dia diem aja lah kamu. Hati itu tugasnya cuma satu, bertapa. Orang bodoh adalah yang hatinya kesana kemari. Ngelirik rono, ngelirik rene, ngelirik rono, pegatan meneh, dilungkas rabi meneh, Iwan. Kayak saya itu loh, rabi situ ikut dok. Itu loh. Itu teman sekalian ya. Jadi ini soal berpikir ini tolong nanti. Itu sejak di pikiranmu kok korupsinya itu. Ya enggak, Ben? Sejak di pikiranmu, mutilasi. Emang apa yang tidak dimutilasi di Indonesia? Kamu pikir jadi presiden itu benar-benar dia presiden dalam pikirannya? Benar? Presiden itu definisinya adalah di dalam dirinya penuh kepentingan rakyat. Kepentingan dirinya hampir tidak ada. Betul enggak? Itu definisi presiden. Di dalam dirinya penuh rakyat dan Allah dan Tuhan. Tuhan dan rakyat menyatu, manunggaling kawula lan Gusti. Di dalam dirinya tidak ada dirinya. Di dalam dirinya hanya ada rakyat dan Tuhannya. Dan dia tidak akan menyakiti rakyatnya karena Tuhannya akan marah. Dia tidak akan khianat sama Tuhannya karena rakyatnya akan sengsara. Aku tanya, siapakah yang ada di dalam diri presidenmu? Partainya. Keluargane, partene, kan begitu. Ketika membuat fakta integritas, kepada siapa dia berintegritas? Kepada partainya kan? Seharusnya integritasnya kepada siapa? Kepada rakyat, bukan kepada partai. Partai itu alat untuk mengabdi kepada rakyat. Kesetiaanmu bukan kesetiaan kepada partai. Begitu kamu jadi presiden, kamu tidak boleh punya fungsi apapun di partaimu. Ketua Dewan Pembina nggak boleh. Kamu konsentrasi jadi buruhnya rakyat. Nah ini saya bukan ngecam presiden, saya menunjukkan pikirannya nggak bener. Kan begitu. Kalau pikirannya nggak bener, produknya seperti itu kan tadi saya bilang. Hati-hati berpikir karena pikiranmu akan jadi ucapan. Hati-hati mengucapkan sesuatu karena ucapanmu akan jadi tindakan. Hati-hati bertindak karena tindakanmu akan jadi kebiasaan. Hati-hati dengan kebiasaan tindakanmu karena dia akan menjadi kebudayaan. Dan kalau kebudayaanmu itu terlanjur keliru sejak dari pikiranmu, kamu biarkan dalam waktu yang terlalu lama, maka dia menjadi peradaban. Ibaratnya watu wis dadi akik. Wis angel iku akik iku diapa-apakno. Gitu loh, Rek. Ya, kalau tidak ada perubahan apa-apa yang mendasar, maka korupsi sudah menjadi peradaban Indonesia. Dan jangan ngomong kamu anti korupsi. Jangan percaya kepada siapapun yang bilang saya anti korupsi. Kami selalu anti korupsi, ngono toh? Saya sebagai orang tua bilang ojo percaya. Jangan percaya. Yang mereka tidak suka adalah korupsi tapi ketahuan. Dan mereka sedang membangun strategi bagaimana lebih canggih, lebih halus, lebih siluman agar supaya tidak mudah ketahuan. Jadi jangan percaya kalau ada anti korupsi. Ngaku saja semua seneng korupsi. Ngaku aja, seluruh Indonesia. Kecuali saya. Ini aku, ini ngarepe Gusti Allah nih. Terus Gusti Allah ngenyek, dapurmu sing kok colong apa nun? Emang lu nggak menjabat apa-apa, lu mau korupsi apa? Gitu. Tapi kan keberanian aku untuk tidak berada di tempat yang aku bisa korupsi kan lumayan. Kan semua orang kan pada ingin bertempat di situ. Kan aku tidak punya. Aku tidak mau di situ. Dari dulu aku yang ngene iki. 30 tahun yang lalu yang ngene iki celanane, yang ngene iki sandale. Ket biyen ngene gitu-gitu melulu tuh si MH. Memang cuman gitu-gitu melulu. Emang Dadang ada perkembangan lo, Dang? Lu dari dulu celananya kaosnya itu doang. Itu ya teman-teman sekalian. Saya tidak ngomong negara, saya ngomong hati-hati berpikir. Pastikan bahwa pikiranmu itu benar.
Kalau ada yang nyerimpet, cepat diurai. Kalau ada kotoran, cepat di vacuum cleaner. Ya, cepat. Sebab itu yang menentukan kesehatan Anda. Kenapa orang jazz sehat? Karena dia tidak terikat oleh kekakuan-kekakuan. Kenapa suami istri jazz pergaulannya kayak gitu tadi? Karena mereka bukan hanya pemain jazz, mereka hidup jazz. Cara bersuami istrinya jazz, nggak tahu bentuknya di ranjang saya nggak tahu. Mesti sangat jazz. Pencolotan mumbul-mumbul. Gitu ya. Gitu, disinilah ditemukan. Ingat ya Ben, waktu itu pertanyaan Quran itu urut-urutannya bagaimana? Quran kok ditanya mana tepi, mana tengah, mana kanan, mana kiri. Wong itu jazz kok. Lu ambil mana aja bisa ya toh Ben. Lu ambil mana aja bisa. Itulah kehidupan, itulah kemerdekaan. Jangan mau ditipu siapapun yang menghadirkan Tuhan kepadamu, yang menghalang-halangi hubunganmu dengan Allah. Jangan percaya kepada pimpinan KJ, jangan percaya kepada MH Ainun Najib, jangan percaya kepada Ustadz Kiai siapapun. Itu hak pribadimu untuk menemukan Tuhanmu dengan gayamu, dengan caramu. Ya tapi kan harus sholat, ya itu kan cuman bentuk cinta lah. Khusyuk itu, emang bagaimana yang disebut khusyuk itu? Sholat khusyuk itu apa harus ini? Khusyuk itu keindahan, dia bukan kebenaran, bukan kebaikan. Jadi kalau niat sholat itu kebaikan, kalau menjalankan sholat sesuai dengan aturan syariat itu kebenaran. Tapi kekhusyukan sholat itu keindahan, kan gitu, betul enggak? Sekarang kalau yang disebut tidak khusyuk itu kan tidak fokus. Artinya lu menghadap Allah tapi tidak benar-benar hatinya menghadap Allah. Itu kira-kira Allah sendiri bagaimana? Kira-kira Allah, Anda sholat tapi terus Anda tidak fokus sama Allah. Itu kira-kira Tuhan tersinggung nggak? Menurut Allah kamu itu sholat apa enggak? Enggak kan? Jadi meskipun kamu menjalankan kebenaran dan kebaikan sholat, tapi kalau kamu tidak mencapai keindahan sholat, kamu belum sholat. Menurut Allah, betul enggak tadi kesimpulanmu? Terserah yang mana, asal kamu tahu nasnya, kamu tahu rujukannya, kamu tahu asal-usul filsafat hukumnya dan data-data dari perintahnya, kan begitu, terserah. Tapi pokoknya asal kamu lakukan dari takbiratul ihram sampai tahiyat sampai salam, itu berarti kamu sudah benar. Terserah pikiranmu kemana, ngantuk pun tidak apa-apa. Yang penting badannya sudah disetel, meskipun tertidur tapi tetap aja bisa gini, bisa kan, bisa itu. Pokoknya tidur tapi pokoknya sudah disetel, dihipnotis dirinya, pokoknya Allahu Akbar. Gitu. Asal sudah begitu kamu sudah benar sholatnya. Dan karena kamu niat baik sholatnya, maka kamu sudah menjalankan kebaikan. Tapi kalau kamu belum khusyuk, kamu belum mencapai keindahan, ternyata sholatmu belum sholat menurut logika mengenai Allah tadi. Itu kan sama dengan saya salaman sama Iwan, tapi saya tidak melihat wajah Iwan. Itu kan dia tersinggung, betul nggak? Betul nggak? Tersinggung. Saya menyambut setiap orang yang salaman dengan saya dengan penuh perhatian dan kasih sayang. Gitu loh, karena saya fokus ke dia, karena dia fokus ke saya. Kalau dia salaman ke saya sambil noleh-noleh ini, nek pas hatiku gak enak ya langsung tak tutup dia semua. Nggak semua salaman gak ngawang aku taek ngono gitu. Jadi ternyata Ben, selama ini dalam peradaban dan kebudayaan dan manajemen Islam, keindahan itu masih dijadikan aksesori. Dia masih dijadikan dimensi sekunder, betul kan? Disangka keindahan tidak penting kan? Padahal ternyata keindahan merupakan syarat tercapainya kebenaran dan kebaikan. Menurut ini tadi, kalau Anda tidak mencapai keindahan sholat, maka kebenaran sholatmu bisa batal.
Karena yang namanya khusyuk itu benar-benar ekspresi khusyuknya bisa beda-beda. Saya dibesarkan oleh ibu saya yang sangat begitu ya. Ibu saya, jadi di desa saya itu belum pernah ada bupati bikin acara atau ustadz bikin pengajian di desa saya. Karena kapok sama ibu saya. Karena ibu saya itu begitu mendengarkan bupati ngomong ini, ono ustadz pengajian ini, ibuku langsung maju, Pak, sampean pun ngawur loh ngomong. Mboten ngoten, menungso niku mboten ngoten iku. Mboten mesti. Ibu saya itu langsung begitu. Jare sopo sampean ngomong niku? Nggih kadang ngoten kadang boten. Lah ngeluh ta bupatine. Gitu loh. Itu yang langsung, yang lain biasanya nggak sampai langsung tapi yang ngomong dewe. Jare sopo? Para jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, dimuliakan mbahmu. Dapurane koyo ngono dimuliakan. Opone dimuliakan? Sapi didol. Sapine mara tuane digadekno, dimuliakan gatel ya opone. Gitu. Di tempat saya begitulah, saya dibesarkan oleh hal seperti itu. Sangat kurang ajar kalau disebut pakai regulasi budaya tertentu. Tapi kan kita terikat, sebenarnya kita universalkan dulu sebentar. Ini ekspresi manusia. Kemudian ekspresi itu bermacam-macam, terjadi benturan, kemudian terjadi perjanjian. Maka muncullah norma kebudayaan. Nah sekarang Anda meneruskan norma itu tanpa ikut memproses perjanjian. Kalau suatu hari kita mengalami kemerdekaan untuk menciptakan ekspresi baru, monggo. Nanti silakan benturan, setelah itu bikin perjanjian yang baru lagi. Misalnya khutbah Jumat terus ngatik, leres. Boleh apa enggak? Boleh enggak? Boleh enggak? Boleh enggak boleh apa? Wong khutbah Jumat terus kita sebagai jamaah dengerin bener terus, wah bener leres nih, leres. Sip. Nunggu meneng. Terus jamaah sekalian ngene-ngene, nah ngoten niku karepku lho. Ngeten lho khotbah niku karepku nggih ngeten niki. Mosok liyane khotbah gatel kabeh. Ini bukan ajaran saya, Pak. Ini menunjukkan kepada Anda harus menghitung ulang kebenaran-kebenaran yang Anda kenal. Kadang-kadang yang Anda kenali sebagai agama itu tafsir agama. Norma yang ditafsirkan bukan agama. Agamanya itu ketela. Yang Anda kenal itu adalah geduk. Geduk bukan tela. Yang Anda kenal itu mebel, meja, kursi, bukan pohon. Kamu harus temukan pohonnya supaya kamu bisa paham bahwa pohon itu bisa menjadi kursi, bisa menjadi meja. Enggak, sekarang ustadz-ustadz datang memperkenalkan geduk sebagai ketela, memperkenalkan kursi sebagai pohon. Jadi Allah didegradasikan, Allah direduksi, Allah dimutilasi. Maka terjadilah pembunuhan terhadap mutilasi di TV One. Saya kira besok pagi masih ada itu. Pembunuhan mutilasi. Terus nek lu terus takon mutilasi ku arek endi ya? Kok dipateni iki ono apa mutilasi? Salah apa iki? Nyeneng aku ndelok dunia tambah goblok. Nyeneng ya Allah. Ya Allah, lindungilah aku dari kebodohan dunia dan tetap cerahkanlah pikiranku untuk mengetahui itu dan menerima itu sebagai sesuatu yang menyegarkan. Jangan sampai kebodohan dan apapun saja itu menghancurkan pikiranku, karena Engkau selalu berkata, ya Allah, afala ta'qilun, afala tatafakkarun.
Engkau tidak pernah menantang kepadaku, afala tas'urun. Apakah engkau merasakan? Tidak pernah Allah mengatakan begitu, tapi Allah selalu mengatakan, apakah engkau berpikir? Apakah engkau menggunakan akalmu? Kan begitu. Jadi tolong teman-teman sekalian, mulai sekarang betul-betul dimengerti fungsi ini, yang fungsi. Jadi ada bedanya otak sama pikiran sama akal. Nanti kapan-kapan dipelajari ya. Ono bedane. Bahasa Indonesia ini ngawur pol, tapi lebih ngawur bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu mengajari kita untuk terbiasa tidak setia. Itu bahasa Inggris. Terus gak apa-apa lah. Misalnya huruf ngene iki apa? Bahasa Inggris Y. Kayak ono E karo S macane. Loh kok yes? Wong tadi kan bilangnya Y. Yes. Tadi bilangnya Y. Kan huruf itu dasar bunyi. Katanya Y ditambah E S kudune wes. Kalau kok yes? Ya napa karep sampean? Banyak itu, banyak dalam bahasa Inggris gitu itu. Huruf itu kan dasar bunyi toh. Nek Arab alif, ba, ta, meskipun bunyinya a, ba, ta, tha. Kalau bahasa Inggris kan E, B, C, C itu ngene iki ya, C ya. Kayak ono A macane apa? C A B L E. Lo jare C. Sabel. Sabel. Kabel. Sabel. Loh, lah iya katanya C. Setelah ditambahi A kok tadi K. Lebih itu kayak gitu. Lah kalau gitu pakai K dong. Piye karepe? Jadi bahasa ini dipilih untuk menjadi bahasa internasional dalam rangka membiasakan umat manusia di dunia untuk tidak setia. Kalau engkau sudah terbiasa tidak setia, maka korupsi masalah biasa. Betul enggak? Menindas masalah biasa. Karena sudah tidak setia, temukan lagi, coba saya bisa menemukan lagi. Oke toh? Dalam bahasa Inggris, temukan lagi. A, B, C, D, E, F, G. Terus mari ngono ono W. Lu karepmu iku piye W? Kalau ngomong huruf belum ada kata, betul enggak? Loh, piye toh? Kalau huruf itu belum kata, huruf dikumpulin baru kata. Lah kok iki ana huruf W. Iki ana double iki apa double iki? Wong niki belum jalan ngetos napa-napa kok enten W niki karepe ya napa? Iki double ta double. Ah gitu. Ini goda-goda aja. Saya goda-goda Anda semua supaya Anda tidak beku. Kalau pikiranmu beku, gampang sakit. Gampang turun daya tahan tubuhmu. Tapi kalau engkau fresh seperti ini, sehat walafiat. Pakai hijab makin sehat, makin cantas suaranya, makin jesi, makin subur rahimnya. Dan makin mumbul-mumbul nek Allah. Here sama hear bacanya sama. Piye to karepe? Itu kan sangat sederhana toh. Kalau here itu ya H I E R, here. Gimana sih? Yang satu nulis here, macane? Yang satu nulis hear, macane? Iya tadi. Macane? Lho nek ayo A karo I. Makanya kesetiaan tidak laku. Konsistensi kepemerintahan tidak laku, good government tidak ada. Karena terbiasa tiap hari tidak setia kepada kata. Kalau bahasa Indonesia ini penuh subversi seperti itu.
Sekarang ada dua kata dari bahasa Arab, siasah sama akal. Siasat itu dari kata asyasa, itu politik peperangan. Jadi itu strategi menyiasati gitu ya. Yang satu akal. Akal itu yang paling mulia dalam ajaran Islam. Yang paling mulia pada manusia. Manusia menjadi manusia karena dia punya akal dan menggunakan akal. Jadi yakil, bahasa Arab yakilun, itu bahasa Indonesia mengakali. Yakilun itu pekerjaan sebaik-baiknya. Melihat pohon diakali menjadi kursi. Melihat tanah diakali menjadi batu bata. Melihat kapas diakali menjadi kain, kan begitu. Mendapat istri diakali menjadi hamil. Kan begitu kan? Nah, kata mengakali dalam bahasa Indonesia sudah hancur lebur. Mengakali itu perbuatan yang paling buruk tuh. Ngakali, padahal mengakali itu adalah perbuatan terbaik. Tidak mungkin Anda menjumpai sesuatu tanpa Anda akali. Anda tidak bisa menemukan minyak kalau tidak mengakali tambang. Anda tidak mendapatkan bahan-bahan apapun. Tidak akan terjadi peradaban dan kebudayaan dan teknologi kalau tidak pakai pekerjaan mengakali. Tapi sekarang kita taunya mengakali adalah mencurangi, ngapusi, apalagi memperdaya. Padahal akal itu sebaik-baiknya bahan bagi manusia untuk membangun kemanusiaannya. Oke, teman-teman sekalian, aslinya saya tadi itu pengen ngaji ke sini, nggak pengen ngomong. Aku iki, kalau Anda tidak bisa menikmati Al-Quran ya, kalau tidak bisa menghayati Al-Quran ya nikmatilah. Mbuh dinikmati unine tok, mbuh hurufé tok, mbuh rupane tok. Kalau Anda tidak bisa menikmati ya hormatilah. Ada orang dekat sama Al-Quran, hormati. Ada hafizul Quran, Anda hormati. Ada orang belajar Quran, Anda hormati gitu. Kalau tidak bisa menghormati ya dengerin aja. Tidak usah menghormati, tidak apa-apa, tapi dengerin. Kalau tidak bisa dengerin Al-Quran ya dengerin kata-kata Quran 1-2. Kalau tidak bisa dengerin kata-kata ya huruf wis. Huruf dah. Asal Anda masih mau menghormati mendengarkan alif itu sapi wis. Ngono tok.